Terima kasih Pak Wis sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan direksi, rekan-rekan Giwil, dan Pak Wisman sebagai DM dan juga sebagai moderator acara ini. Alhamdulillah, kita syukur pada kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa berkomunikasi, berkoordinasi dalam rangka memikirkan hal-hal penting bagi perkembangan perusahaan kita. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa poin penting yang kita akan bicarakan pada hari ini. Salah satu poin penting itu adalah program Gelegar Marketing Attack. Ya. Hal ini didasari pada kondisi di mana pada saat ini kita sudah melewati banyak hal, ya. Mulai dari kita mengadakan transformasi terhadap bisnis ini, kemudian kita diharapkan dalam berbagai macam kondisi yang juga sangat sulit, yaitu pandemi. Ya, tapi ya syukur alhamdulillah dalam 2 bulan ini kondisi ini sudah jauh lebih baik, ya. Bahkan dari data-data terakhir itu rata-rata pertambahan jumlah yang kena COVID itu sudah berada di angka di bawah 2000. Nah, tentu ini harus kita jadikan sebagai momen untuk bagaimana membuat sebuah loncatan besar dari arah transformasi yang sudah memang kita rancang dari sebelumnya, ya. Nah, kita sebenarnya juga berkaca yang kedua juga dari bagaimana pertumbuhan kondisi collection kita yang dalam 1 tahun terakhir, sudah setahun 3 bulan, ya. Ini kondisi collection kita sudah sungguh sangat membaik. Dan bahkan kalau saya dilihat data itu cuma hanya tinggal 1-2 saja cabang yang secara rata-rata ya berada di zona merah. Tapi yang lain-lain itu kondisinya sudah kondisi kinerja collectionnya sudah cukup bagus, ya, sudah bermain di angka rata-rata 94, 95, 96 secara akumulasi. Nah, jadi dari kondisi yang seperti ini ya, kembali menyadarkan kita kepada apa sesungguhnya target besar dari transformasi kita, ya. Saya ingatkan kembali masalah target besar dari masalah transformasi ini. Yang pertama adalah tentu saja terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis. Dan itu alhamdulillah walaupun transformasi ini belum bisa berjalan 100%, ya, dan kemudian masih juga kita menjalankan beberapa sisi yang kita jalankan selama ini, tapi setidaknya itu sudah menciptakan sebuah efek yang luar biasa, ya. Efek luar biasa itu dengan terjadinya peningkatan kinerja bisnis perusahaan dalam bentuk profit itu yang jauh lebih baik. Ya, pertama tentu sumbernya adalah efisiensi itu sendiri, ya. Efisiensi yang kita lakukan itu artinya transformasi yang kita lakukan menimbulkan efisiensi biaya, efisiensi cost, dan otomatis juga banyak hal yang merentet di belakangnya. Yang kedua juga menciptakan efisiensi dalam cost of fund, ya, karena dalam kondisi seperti sekarang ini kita bisa melahirkan profit yang cukup bagus dengan omset yang tidak sebesar sebelumnya. Nah, ini tentu juga menimbulkan sebuah cost of fund yang bagus. Nah, yang ketiga bersumber dari peningkatan collection yang luar biasa. Kemarin kita juga ada diskus terakhir dengan tim KRR, itu kita lihat dari data, itu rugi tunggakan kita itu menurun dari rata-rata 4% sampai 5% menjadi sekarang hanya tinggal 2%. Nah, ini tentu sebuah hal yang sangat membahagiakan, sebuah hal yang sangat memberikan semangat kepada kita bahwa salah satu tujuan transformasi kita ini minimal sudah berada dalam jalan yang benar. Ya, walaupun kalau kita lihat peta
ini belum merata di semua wilayah. Tinggal ada di wilayah 1 dan wilayah 2 yang memang harus sama-sama kita semangati, kita dorong juga agar bisa juga berpacu dengan 4 wilayah lainnya yang rata-rata NP-nya sudah bermain di angka 13%. Ya. Nah, kemudian dengan kondisi-kondisi yang sudah kita lewati itu, kemudian juga kita lihat kondisi PPKM yang sudah jauh lebih baik. Bahkan kalau kita cermati di daerah-daerah seperti sudah tidak ada PPKM. Nah, kita sudah harus mulai memikirkan kembali bahwa salah satu agenda transformasi itu adalah menciptakan beyond sales, menciptakan sebuah lonjakan omset yang luar biasa. Ya, jadi bukan hanya sekedar menciptakan sebuah efisiensi, tapi juga harus menciptakan bagaimana dengan pola transformasi ini mampu menciptakan sebuah grade terhadap sales, terhadap omset yang luar biasa harusnya. Kalau kita berkaca dari angka-angka, misalnya target MU 20.000. Kenapa kita berani masang target MU 20.000? Karena apa? Karena memang kita membuka keran bagi semua orang, semua pihak untuk bisa menjadi kontributor order. Itu pertama. Yang kedua, ya tinggal dihitung saja dengan jumlah kalau dikali produktivitas rata-rata 10 juta atau 12 juta, bayangkan berapa besar ya omset yang kita bisa lahirkan. Dan saya pikir itu yang dimaksud dengan beyond sales tadi. Ya, kalau kita anggaplah selama ini omset kita tertinggi secara nasional dalam sejarah Prioritas Group itu di angka 150 M. Itu dengan jumlah cabang yang kurang lebih 25% lebih banyak. Waktu itu 114 cabang. Sekarang tinggal hanya 88 cabang. Artinya sudah menurun 26 cabang atau kurang lebih hampir 20%. Nah, tidak tertutup kemungkinan untuk bisa melewati kinerja itu. Makanya ya inilah yang harus sama-sama kita pikirkan. Makanya kita review kembali. Ya, yang pertama yang kita lakukan tentu harus menyadarkan kembali kepada semua tim kita, semua dirop, semua man-op, semua ka-op, kesadaran bahwa sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik. Ya, walaupun kita tetap hati-hati dalam masalah menjalankan prosedur kesehatan, tapi kenyataannya sekarang bahwa PPKM sudah jauh lebih longgar, kondisi pandemi sudah jauh lebih baik. Nah, harus menjadi sadarkan kepada kita bahwa ini peluang yang harus kita segera manfaatkan. Tentu harus berada dari kesadaran dulu. Nah, setelah ini kita muncul, kesadaran ini muncul, kita harus mulai segera melakukan perubahan cara kerjanya seperti apa. Ya, saya melihat fenomena beberapa pekerjaan yang masih dilakukan oleh para pimpinan cabang, baik itu dirop, man-op, ka-op, ataupun mungkin sebagian besar dari kita. Pertama, mindsetnya masih sebagian itu PPKM. Saya nggak tahu apakah itu sekedar alasan atau bagaimana. Karena kemarin dicoba kan, kenapa mobil Boxer nggak jalan? Alasan masih PPKM, belum bisa jalan sana sini. Lah, padahal setahu saya mobil kampus sudah kemana-mana jalan. Kenapa mobil? Nah, kemudian dalam pengelolaan mobil Boxer contohnya, kenapa nggak jalan? Ini kemarin baru dilakukan evaluasi terhadap supervisornya. Lah, kalau kita masih punya mindset dalam mengelola organisasi seperti itu, yang sampai kapan cabang itu besar? Karena mindset pimpinan sendiri yang tidak menyadari sebenarnya kan fungsi kepemimpinan itu kan itu. Jadi kalau kita masih beralasan hal-hal yang memang sudah kita pastikan akan terjadi di bisnis kita, di cabang kita, dan tugas pimpinan adalah memprepare itu semua agar masalah-masalah itu tidak terjadi, ya harusnya masalah-masalah itu nggak terjadi. Ya, apa bedanya kita dengan melakukan evaluasi supervisor sales, supervisor showroom, supervisor motor, sama. Nah, dari cara berpikir seperti itu, ini pasti juga akan berdampak pada bagaimana pimpinan-pimpinan kita bekerja. Pimpinan-pimpinan kita bergerak, membangun dan membesarkan unit bisnisnya. Nah, memang bagi yang kreatif kita bisa
sama-sama lihat hasilnya. Nah, tapi kan kita juga ingin semuanya bergerak dengan cara yang sama, ingin semuanya berpikir dan bertindak dengan cara yang sama. Poin yang kedua sekarang adalah sebagian besar pimpinan kita masih bekerja, bergerak dengan cara-cara lama. Apa itu? Ya, berkunjungnya sudah oke, udah rajin. Ya, sudah mulai merubah gaya kepemimpinan, bermain medsos, melihat mantau anak di medsos, itu udah oke. Tapi bagaimana menciptakan beyond sales? Bagaimana kembali meng-create omset agar bisa tumbuh 2 kali lipat? Nah, inilah problemnya kita. Ya. Nah, dari peta yang kita lihat, pimpinan-pimpinan kita energinya masih hanya dihabiskan untuk tim yang sudah ada, tim yang sudah menjual. Yang kita lihat, yang sudah kita tahu juga, dari 12.000 orang mitra usaha kita yang menjual itu hanya 4.000-an. Nah, Anda bayangkan kalau cuma itu saja yang diputar-putar, itu saja yang hanya menjadi ulik-ulikan pimpinan, bagaimana mungkin beyond sales ini bisa terjadi? Harusnya energi ini harus diciptakan. Pimpinan harusnya kan justru di sini fungsinya. Bagaimana pertama dulu melakukan inventarisir data. Kemana yang 8.000 orang? Mana nomor handphonenya? Di mana alamatnya? Di mana lokasi outletnya? Ini kan harusnya dipetakan. Bahkan kalau perlu setiap pimpinan datang itu ajak undang mereka, ajak makan, ada di datang. Begitu juga dalam dengan cara-cara kekinian, mana yang nggak jual? Bikin grup satu, ya, bikin grup. Dialog hadir di sana, man out hadir di sana, kasih semangat. Masalahnya apa? Nah, jadi mungkin energinya harus sudah mulai kita arahkan ke yang seperti itu. Sehingga yang sudah menjual tetap disemangati, yang sudah ada yang memang selama ini produktif, yang selama ini dia hadir dan aktif berjualan, itu terus disemangati dengan cara-cara yang sudah dilakukan selama ini. Nah, cuma sekarang PR kita berikutnya adalah bagaimana, pertama adalah untuk memastikan yang tersisa yang nggak jual, yang nggak ada order, yang nggak produktif itu disentuh oleh pimpinan kita. Disentuh oleh dirop, disentuh oleh man out, disentuh oleh KO. Yang kemudian, yang kedua adalah memastikan kemudian muncul pasokan-pasokan baru. Bagaimana kita punya target 20.000? Ya, saya berharap ini bukan hanya sekedar jargon-jargon, tapi harus benar-benar setelah ini kita harus benar-benar perjuangkan ini bisa dicapai. Nah, tentu harus ada cara-cara juga. Nah, jadi memang PR beberapa waktu ke depan ini memang pimpinan harus lebih pintar membagi-bagi waktu dan alokasi kerjanya, ya, mengatur apa yang sudah sekarang ada, kekuatan yang ada sekarang, kemudian membangun kekuatan yang selama ini kosong, membangun kekuatan yang selama ini tertinggal, ya, sehingga bisa ikut barisan yang sudah produktif, yang sudah aktif selama ini, ya. Yang ketiga, kemudian menciptakan sebuah kekuatan baru. Yang ini masih menjadi target kita. Ya, 20.000 MU yang sudah kita bagi ke beberapa wilayah itu. Nah, jadi ini kesadaran seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang beyond sales, bagaimana membuat sebuah lonjakan besar dalam penjualan? Nah, tentu kita harus memulainya dalam beberapa langkah-langkah yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi untuk itu, untuk menyemangati kita semua, mendorong energi kita ini semua menjadi sama-sama bangkit, sama-sama bergairah. Nah, kami dari direksi ada terpikir ini kita membuat sebuah program di mana kita mengadakan Zoom meeting dengan semua mitra usaha, baik yang sudah aktif maupun yang selama ini masih hanya nama, ataupun nanti yang segera diajak bergabung. Jadi ini dimanfaatkan momen ini. Nah, kita jadi kasih judul tajuknya ini adalah Gelegar Marketing Attack, gelegar serangan marketing. Ya. Nah,
jadi kembali lagi tujuan program ini inspirasinya kepada 3 hal tadi. Ya, bagaimana semua unsur pimpinan kita harus mulai fokus memanfaatkan kondisi ini. Ya, tadi saya bilang sasaran pertama dari transformasi sudah tercapai nih. Efisiensinya sudah dapat, ya, kemudian efektivitasnya juga berjalan baik dan kemudian tercipta dalam sebuah bentuk angka-angka yang bagus dan kemudian ditopang juga oleh kondisi performa koleksi yang bagus. Nah, sudah selayaknya dan seharusnya kita segera beralih nih kepada target transformasi kedua, yaitu menciptakan beyond the sales, menciptakan lonjakan omset 2 kali lipat yang selama ini mungkin kita anggap, ya, atau mungkin karena selama ini kita agak sedikit terhambat juga dengan kondisi pandemi. Nah, ini sudah selesai nih. Ayo kita segera buat gerakan massal untuk bagaimana semua pihak memberikan perhatian kepada bagaimana marketing ini menjadi sasaran perhatian kita, baik yang sudah ada maupun yang masih tidak produktif, yang tidak ada jualan, maupun untuk target menambah pasukan baru sehingga jumlah 20.000 itu benar-benar terwujud dan kemudian secara persentase jumlah yang menjual pun bisa meningkat nantinya. Saya yakin, ya, kita nggak usah lah bicara tentang itu dulu, 20.000 dulu. Kita bicara tentang 10.000 saja, kalau rata-rata produktivitas 15 juta, itu sudah berapa? Tinggal kali, belum tambah pramuniaga. Ya, apalagi 20.000. Jadi ini hal yang perlu saya sampaikan kepada semua teman-teman di direksi, di Dirwil. Ya, program Gelegar Marketing Attack ini nanti kita akan bisa ulas ya kira-kira jadwalnya kapan, pesertanya siapa, kami sudah atur. Dan untuk itu juga nanti akan kita siapkan juga hadiah-hadiah, souvenir dalam bentuk gift, dalam bentuk undian. Ya, nah, nanti teman-teman Dirwil tolong bantu siapin hadiah-hadiahnya. Termasuk nanti puncak acaranya adalah Gelegar Marketing Attack tingkat nasional. Ya, yang kita undang, ya, itu nanti kalau kita bisa terwujud, ya minimal itu 15.000 orang kita kumpulkan dalam sebuah media Zoom meeting. Nah, itu kita juga untuk memancing semangat mereka juga datang hadir. Ya nggak apa-apa, nanti ajak saja siapa aja, kenalan Anda, kenalan teman-teman MU kita. Walaupun mereka pertama kali hadir nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan ada penyemangatan, dengan pembukaan mindset, mereka tertarik untuk gabung dan kemudian terpacu untuk menjadi produktif. Ya, kira-kira begitu penjelasan tentang Gelegar program Marketing Attack ini. Ya, insya Allah kita nanti akan mulai di bulan September dan puncaknya nanti kita akan adakan di bulan Oktober. Ya, jadi saya pikir gitu aja penjelasan tentang program Gelegar Marketing Attack ini. Kemarin saya sudah kontek-kontekan juga sama Pak Dion karena juga lagi di jalan, Pak Dion ya. Jadi pada intinya saya berharap ya bahwa beyond the sales yang sekarang ini, ya sekarang terus terang aja walaupun secara nasional bertumbuh, tapi ini terlalu didominasi oleh wilayah 3 kontribusinya. Ya itu patut kita syukuri. Artinya wilayah 3 sudah dulu lebih leading daripada wilayah-wilayah lain. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain. Ya jangan sampai ketinggalan. Ini kan udah normal. Contoh di wilayah 4. Pak Agus, gila gak itu? Itu cabang Bukit Tinggi itu saja, itu yang namanya grup Dirot 3 men up, kalah sama Dumai sekarang. Yang Bukit Tinggi saja itu sudah kalah sama Metro Rantau Perapat yang dulunya tumbuh. Gila gak bagaimana kondisi Metro Rantau Perapat? Sekarang sama Bukit Tinggi, yang protes sama Bukit Tinggi ataupun Master Bukit Tinggi, itu kalah omsetnya. Kenapa orang? Ya ini kan tergantung pimpinan tadi. Pimpinan yang kreatif, dia mencari berbagai macam cara untuk segera melepaskan diri dari kondisi pandemi ini. Dan memang kenyataannya kondisi pandemi sudah hampir habis. Kalau kita lihat di wilayah 3 apalagi, itu cabangnya sudah leading kemana-mana. Ya walaupun ada 1-2 cabang juga. Ya kembali lagi juga kalau saya lihat di wilayah 3, ya memang juga pengaruh faktor pimpinan juga Pak Jeff. Ya, yang cabang-cabang yang tertahan ini memang kita lihat juga memang ya kreativitas pimpinan tidak jalan. Nah, oke lah kita nggak usah
berdebat atau menyalahkan bagaimana kondisi pimpinan kita saat ini. Tapi yang jelas ke depan ayo kita sama-sama gerakkan mereka, kita pacu lagi semangat mereka ya, dengan kita mulai dengan simbol bahwa kita mengadakan gelegar marketing attack ini. Mudah-mudahan ini memberi dampak dan segera memberikan juga semangat bagi teman-teman kita buat bergerak dengan cara-cara yang tadi mungkin saya gambarkan kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti bisa dikembangkan nanti oleh teman-teman Dirwil. Nanti Pak Dir bisa tambahkan kira-kira dalam rangka beyond the sales ini apa harus kita lakukan lagi. Ya mungkin itu aja Pak Wis ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Dion, Pak Erik dan juga teman-teman yang di bidang lain. Bagaimana bagusnya konsep untuk beyond the sales ini. Oke, terima kasih. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.